Dan kita masuk ke pemateri, teman-teman. Nah, nih saya ucapkan selamat datang Mas Yudi. Terakhir ya. Apa kabar Mas Yudi? Alhamdulillah, baik. Nah, ini hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Mas Yudi Satrio, seorang support engineer di Dailymotion. Sebelum masuk ke materi, buat siapapun yang di sini mau tanya langsung bisa ke sini. Harusnya sih bisa di share ya. Slide saya yang sempat saya share di grup bisa di share ke teman-teman, jadi mereka juga bisa sambil lihat slide-nya. Selain bisa nanti mungkin di pertengahan bisa langsung nanya ke link ini ya, di Slido atau Slido ini. Oke. Tema saya hari ini adalah seperti yang saya sering bawakan, soal A11Y, atau sebenarnya sih ini singkatan ya dari accessibility. Beberapa orang juga biasa nyebutnya ELI. Langsung aja biar singkat, karena accessibility itu berasa panjang banget ya. Jadi ini serba-serbi menerapkan ELI dalam situs web. Terus saya juga mau mengingatkan lagi, saya nggak akan bosan mengingatkan ini. Jadi untuk mungkin semua teman-teman yang akan membuat presentasi atau membuat materi atau apapun juga, itu jangan lupa sertakan lisensi. Yang saya gunakan di sini adalah lisensi dari Creative Commons by SA, share apa saya lupa ini ya, cuman biar teman-teman aware soal lisensi. Nah, ini kebetulan yang ini adalah lisensi untuk Creative Commons, jadi yang sifatnya bentuknya kreatif ya, seperti slideshow, materi, bisa jadi desain, hasil desain itu bisa dikasih lisensi baik Creative Commons. Ini seperti MIT atau GPL v3 kalau kita misalnya untuk coding ya, untuk development. Oke. Siapa saya? Saya support engineer di DMVS, Dailymotion Video Services. Ini sebenarnya nggak murni dailymotion.com. Jadi saya bekerja untuk Dailymotion Video Services. Ini adalah sebuah perusahaan yang menservis perusahaan lain untuk bisa menampilkan video dari Dailymotion. Jadi core-nya memang tetap dailymotion.com, tapi video services ini adalah untuk menservis beberapa perusahaan yang kebetulan mungkin juga perusahaan tersebut adalah sebuah perusahaan media. Sejauh ini saya mensupport untuk wilayah Asia Pasifik, dan kebetulan cuma saya aja di Asia Pasifik. Nggak tahu nanti mungkin ada yang lain di masa yang akan datang. Jadi mungkin bisa colek-colek saya, siapa tahu lagi ada lowongan. Terus saya juga salah satu inisiator dari Gersik Dev, yang kebetulan waktu itu Gersik Dev lahir kalau nggak salah 2016 atau 2017 awal gitu, seingat saya ya. Jadi waktu itu saya karena merasa sendiri di Surabaya, sendiri di Gresik, terus saya seringnya main ke Surabaya. Akhirnya saya coba cari teman-teman yang seprofesi di Gresik. Ya kebetulan ketemu, dan ternyata ada beberapa perusahaan yang mungkin juga perusahaan di bawah perusahaannya BUMN, jadi semacam anak perusahaan BUMN. Untuk yang di wilayah Gresik pasti tahu namanya, tapi saya nggak usah sebut ya, saya nggak sebut merek. Terus saya juga baru saja jadi Genome member tahun lalu, karena saya juga bikin sama teman-teman Gersik Dev bikin Genome Asia Summit di Gresik, karena kemarin juga
diadain di Gresik. Akhirnya rilisan yang terakhir ini code name-nya adalah Gresik, kalau bisa dicek. Terus saya juga salah satu translator di dokumentasi di Vue.js. Terus saya jadi fasilitator startup weekend juga, secara nggak resmi sih sebenarnya, karena saya cuma mengiyakan menjadi fasilitator untuk di area-area yang dekat-dekat dengan saya, misalnya Surabaya. Terus saya juga salah satu penggiat di Eli ID. Terus ini small group di Telegram, jadi small group discussion, jadi beberapa developer dan designer dan juga dosen kebetulan yang ada di sana. Yang mau join nanti bisa coret-coret saya. Terus saya juga salah satu translator aplikasi LibreOffice. Banyak translasi lah pokoknya. Terus kalau misalnya mau tanya saya tentang apa aja, bisa di Twitter saya di Isatrio atau langsung di Telegram di Japri aja. Boleh. Sangat boleh. Satu lagi sih sebenarnya. Sejak awal COVID-19 ini merebak di Asia, saya sempat gabung di kawalcovid19.id. Kebetulan saya waktu itu sempat bantuin jadi relawan, sempat bantuin di aplikasi apa sih namanya, Kawal Diri atau apa saya lupa. Jadi saya di sana jadi kayak tim lead-nya gitu kan, untuk ngelit project itu. Jadi ngomong-ngomong untuk panitia, kalau misalnya suara saya sudah mulai ada patah-patah dan langsung ini ya, langsung jelek-jelek saya di Telegram ya. Sebelum masuk ke ini, saya menjelaskan beberapa terminologi mungkin yang terkait dengan istilah-istilah kayak ELI, itu adalah singkatan dari accessibility atau dalam bahasa Indonesia jadinya aksesibilitas. Terus angka 11 dari ELI adalah 11 huruf di antara accessibility. Mungkin yang penasaran bisa langsung dihitung. Wow. Ini terminologi ya, dan itu angka 11 adalah 11 huruf di antara accessibility. Terus untuk memudahkan pengucapan, ada orang yang mengucapkan A11Y, terus ada juga yang mengucapkan ELI. Saya sendiri tahu ELI itu karena sempat ngikut di grup small group discussion di Telegram itu. Jadi oh ya ELI ternyata gitu. Terus ada peramban browser. Terus mungkin yang belum tahu bahasa Indonesianya browser, itu peramban. Terus polyfill. Polyfill itu adalah kode untuk mengimplementasikan fitur dalam peramban yang mendukung fitur tersebut. Jadi maksudnya ini kayaknya ada kurang kata-katanya. Maksudnya gini, dalam beberapa peramban itu terkadang itu belum ada fitur yang belum masuk ke peramban tersebut. Karena ada peramban ada banyak ya. Ada Safari, ada Mozilla, ada Chrome, dan Opera, ada Brave dan macam-macam. Banyak sekali. Dan yang terakhir mungkin yang baru ikutan gabung adalah Edge-nya Microsoft. Jadi peramban-peramban ini belum tentu semuanya sudah menerapkan apa yang direkomendasikan oleh W3C dan teman-temannya. Ada banyak organisasi semacam ini yang mempunyai rekomendasi untuk browser untuk menerapkan fitur-fiturnya. Untuk saat ini sih yang paling lambat menerapkan fitur adalah Safari. I'm so sorry, walaupun produknya bagus, tapi Safari sudah kayak Internet Explorer sekarang. Terus, oke, kita masuk. Difabel. Difabel is a differently able. Maksudnya mereka tetap bisa mengakses teknologi, tapi caranya aja yang berbeda. Itu kenapa disiplin ilmu seperti accessibility seperti ini itu sangat dibutuhkan, apalagi terutama untuk yang developer yang baru masuk, yang baru join, yang beginner, yang newbie, itu harus banget untuk mempelajari hal ini. Jadi teman-teman tunanetra, bahkan teman saya sendiri juga, itu mereka tidak masalah dengan menggunakan teknologi, asal ada panduan untuk mengakses teknologi tersebut ya, seperti
kayak tunanetra ya, dia bisa. Teman saya bahkan yang saya tahu, dia jalan-jalan itu modal HP, modal apa namanya earphone, terus dia jalan-jalan. Dia udah pergi aja gitu, jalan dia mau jalan-jalan kemana, dia semacam juga sudah hafal tempat dan lokasinya. Bahkan teman saya yang kebetulan tinggalnya di Malaysia itu hafal stasiun-stasiun yang bakal dia lewatin, dan dia sudah siap-siap misalnya kalau dia harus turun di stasiun tertentu. Dan sebagai bocorannya sih sebenarnya tunanetra itu picky apa ya, milih-milih untuk mengingat. Jadi misalnya dia butuh mengingat sesuatu, dia harus pilih-pilih. Mereka nggak bisa mengingat semua hal, tapi mereka pilih-pilih. Ya semacam teman saya tadi yang bisa milih-milih mengingat untuk stasiun mana sampai urutannya benar. Bahkan dia jalan pun sudah hafal, sepertinya ke sana berapa langkah. Oke, lanjutnya potensial web user di Indonesia itu ada, ini dalam juta ya. 119 juta, 4. Tapi di ini 119 juta ini terbagi, ada dikurangi 18,2 juta, 3,5 juta, 0,6 juta, 600 ribuan, terus dikurangi 600 ribuan lagi, dan X dan Y yang temporary and situational. Ini saya jelasin kenapa apa temporary and situationalnya. Dan mungkin kamu yang lagi di depan kamera, di depan laptop, in unfortunate future, maksudnya ya kita bisa saja, nanti saya jelasin lagi. Dan inilah angka-angka pengurang tadi. 18,2 juta itu adalah orang tua yang mungkin saja bisa jadi katarak, penglihatannya sudah berkurang. Terus 3,5 juta itu adalah teman-teman kita tunanetra. 600.000 itu adalah teman-teman kita yang tuli, tunagrahita, ya itu, dan seterusnya. Terus ada yang temporary and situasional. Itu maksudnya kalau misalnya nggak bawaan lahir, misalnya cacat, karena bisa jadi temporary karena misalnya baru jatuh terus tangannya patah gitu, seperti itu. Atau karena sesuatu hal jadi nggak bisa ngelihat, seperti kasusnya Novel Baswedan. Untungnya matanya cuma satu yang nggak bisa lihat, sebelahnya masih bisa lihat. Dan kamu yang mungkin ke depan bisa jadi seperti itu. Jadi menjadi difabel itu pasti, dan yang pasti kalian pasti akan tua gitu. Jadi mensupport untuk membuat teknologi bisa diakses itu sangat penting hukumnya. Itu bukan hanya untuk mereka-mereka yang mungkin kurang beruntung, tapi juga mungkin untuk dirimu di masa depan. Ini adalah website yang kita lihat. Kita bisa melihat dengan mungkin dengan mudahnya. Tapi apa kabar dengan mereka yang nggak bisa lihat? Hitam, nggak bisa lihat apa-apa. Yang mereka hanya bisa mengandalkan indera peraba mereka. Kalau mereka mengakses teknologi, ya sudah pasti kalau di komputer mereka pasti bergantung sekali dengan keyboard, papan ketik. Atau kalau mereka di HP, kalau yang Android, mereka sangat tergantung sekali dengan talkback yang fitur bawaan Android. Yang navigasinya itu kanan kiri atas bawah untuk mengakses website. Jadi ya, maksudnya dengan saya bilang seperti ini adalah kita juga perlu memberikan akses juga kepada mereka untuk mengakses informasi. Yang saya juga dibahas setelahnya adalah mendukung aksesibilitas, berarti kita turut mendukung kesetaraan dalam mengakses informasi. Jadi kenapa kita harus mendukung? Akses informasi, akses ke ilmu, kesempatan bekerja, kesempatan mendapat penghasilan, terus menjadi lebih independen dan memiliki pilihan, itu sebenarnya
adalah hak semua manusia. Seperti yang saya bilang tadi, teman-teman tunanetra yang itu mereka bisa gitu, menggunakan teknologi bisa, tapi mereka harus punya panduan atau setidaknya standar apa yang harus mereka lakukan dengan teknologi tersebut. Ya dengan kita dengan kita mendukung dengan aksesibilitas itu berarti kita memberi mereka akses informasi yang sama dengan yang normal. Dengan kita yang normal yang beruntung untuk bisa indera kita lengkap. Karena bisa dilihat sih beberapa difabel yang saya tahu ya. Dan mungkin kayak beberapa, saya sempat juga ngomong dengan guru di sini, guru sekolah luar biasa SLB. Pekerjaan terkeren mereka itu adalah menjadi security. Sisanya mungkin jadi penyanyi, jadi tukang pijet, mohon maaf. Padahal kalau mereka bisa mengakses informasi, hal ini sangat penting. Kesempatan yang mereka dapat akan sama dengan kita yang bisa membuat informasi tersebut. Jadi itu. Jadi kesempatan juga mendapat penghasilan juga bisa jadi sama. Kebetulan teman saya yang aktif di dan kebetulan juga konsultan adalah dia sering mengajar tunanetra untuk menjadi konten kreator. Itu. Lalu bagaimana caranya? Oke. Caranya ini sebenarnya gampang-gampang susah atau susah-susah gampang. Susah-susah gampang karena sebenarnya tergantung dari kemauan si developer dan kita sebagai yang mendevelop teknologi tersebut. Karena sebenarnya teknologi tersebut sudah siap digunakan, tapi mungkin kita nggak terlalu aware, jadinya akhirnya website yang kita hasilkan sama sekali tidak bisa diakses oleh mereka. Yang pertama adalah menulis kode HTML secara semantik. Zaman dulu, kalau di tahun 2006 atau 2007 kurang ya, sebelum draft HTML dibuat, kita masih menggunakan div di mana-mana untuk keperluan apapun. Header, macam-macam ya. Terus akhirnya 2007 draft HTML5 dimulai dibuat. Waktu itu saya tahu kalau nggak salah sekitar 2008 atau 2009 saya baru tahu kalau ada HTML5. Karena sebenarnya rilis kandidat untuk HTML5 baru selesai tahun 2012. Itu baru rilis kandidat ya. Tapi kalau dirilis secara rekomendasi HTML5 itu baru 2014. Jadi kayak semacam rilis full rekomendasi untuk HTML5. Yang berbeda hanya head dan body. Misalnya, ini secara ekstrim ya. Kalau misalnya kita buat website, biasanya zaman dulu seperti ini. Dan kalau perhatiin yang paling atas bagian ini, doc type ini panjang sekali, ini adalah HTML4. Dan dulu kita buat header ya seperti ini gitu. ID header, terus ID maaf ini kayaknya salah, saya salah kasih ID. Biasanya ID main. Terus di sini ID aside, ID footer, ya seperti itulah. Jadi kalau dalam zaman dulu akan susah ngoding kalau misalnya si tag elemen sudah terlalu dalam. Akan kelihatan kita nggak tahu nih div yang untuk siapa ya, div yang mana ya gitu. Kalau sudah sampai halamannya udah kayak harus di scroll lagi, nah itu kayak bingung kita. Tapi beruntunglah HTML5 sudah hadir sejak 2007 sebenarnya, baru draft. Dan the new normal after HTML5. Kodenya lebih semantik dan mewakili isi konten. Dengan semantik lebih mudah bagi developer untuk melihat perbagian. Terus apa itu kode semantik? Ya, kode semantik itu misalnya kalau saya kasih contoh seperti ini. Ini kelihatan nggak ya? Bisa minta tolong mengganggu atau ngapain?
bisa ini. Kalau di sini nggak terlalu kelihatan, saya ganti ke code editor. Jadi dengan semantik itu berarti kita di tag-tag HTML yang kita buat itu sudah seperti ini. Header untuk header, main untuk main content, aside untuk complementary aside. Maksudnya seperti sidebar atau di bawahnya main biasanya kalau misalnya ada apa ya related post seperti itu. Terus footer untuk footer. Dengan begini kan kita tahu kalau sekarang kalau misalnya kita udah scroll agak jauh ke bawah, terus kita masih menemukan tag header, berarti kan tag header ini punya yang atas nih, nggak seperti zaman dulu yang susah banget kalau mau ini, apalagi kalau developernya nggak rajin bikin tanda di bawah, itu aduh ngajak bertengkar itu ya. Jadi kode semantik itu penting. Selain pentingnya untuk developer juga penting untuk yang lain. Dan area itu adalah polyfill dari semantik. Kalau misalnya di satu tag tertentu kita udah nggak nemuin tag yang semantik, kita bisa gunakan area. Ariana Grande bukan ya, bukan Ariana Grande, tapi why area. Jika tag semantik yang bisa digunakan tidak bisa digunakan, jika tidak ada tag semantik yang bisa digunakan, maka gunakanlah area. Jadi seperti ini bentuknya. Kalau misalnya div itu, misalnya di bagian atas ya, bagian ini ya, bagian ini itu adalah saya bikin kelas ornamen, terus di sana saya selipkan area hidden. Itu maksudnya kalau misalnya ornamen itu nggak perlu untuk dibaca. Nah itu kita bisa selipkan area hidden true. Jadi screen reader yang akan membaca tag tersebut itu akan dilewatin. Terus ada namanya di sini ada rule itu juga sebagian dari area. Maksudnya area itu nggak selalu bentuknya adalah area dash something gitu. Tapi rule itu juga bagian dari area. Jadi rule banner, rule main. Terus untuk main content, terus di dalamnya input biasanya itu ada kayak area required. Jadi itu kita untuk ngasih tahu ke orang, terutama yang buta dan screen reader itu bahwa input ini required, harus diisi. Gitu. Kalau area required ini nggak ada, jadi kayak semacam begitu error. Si orang yang ngisi input ini jadi nggak tahu kalau dia error. Terus di situ ada button. Kalau buttonnya modelnya seperti itu, yang ada tanda X, kita harus ngasih area label di sana, biar screen reader membacanya sebagai tutup. Atau kalau misalnya memang langsung ini ya sebenarnya bisa langsung pakai button, type-nya button, terus teksnya tutup, sudah seperti itu aja. Sebisa mungkin sih memang menggunakan teks, sebisa mungkin. Lalu ada aside itu role-nya sebenarnya lebih ke arah ke sidebar atau di setelah main content. Biasanya sih ya itu tadi apapun ya, misalnya kayak search bar, terus relate post, yang sifatnya complementary, yang pelengkap. Jadi apapun yang sifatnya pelengkap bisa dimasukkan ke aside. Yang terakhir itu adalah footer, role-nya sebagai content info. Karena footer memang isinya nggak terlalu banyak ya, karena kadang-kadang cuma isinya address, beberapa link di sana mungkin juga, dan apa ya, bisa jadi kayak semacam form yang isinya untuk newsletter email, seperti itu. Terus seperti ini kalau misalnya kita gambarkan. Yang di sebelah kanan itu adalah doctype HTML5, dari atas sampai ke bawah. Itu body, header, nav, section, aside. Di bawah di dalamnya aside ada artikel, ada footer, terus di semuanya ada dalam body. Di sebelah kanan itu adalah area yang sepertinya perlu kita masukkan ininya, teksnya. Jadi dia sebagai apa gitu. Kalau header memang biasanya sebagai banner. Jadi untuk ya semacam ya ini penting, cuman bukan bagian utama dari website. Terus ada rule navigation untuk navigation. Jadi semacam
ini semua header, nav, section, aside, main, footer itu semua di dalam screen reader itu diperuntukkan sebagai diperlakukan sebagai landmark. Jadi kalau misalnya seseorang mulai menavigasi di dalam sebuah website, biasanya mulai dengan tab itu, begitu dia tab, dia akan ada apa namanya, ada konfigurasi untuk bisa kita langsung menuju ke apa namanya, ke landmark tersebut. Jadi kita sudah tahu misalnya kita mau ke navigation, ya kita akan langsung diarahkan ke navigation, dan di sana akan berbunyi this is main navigation or something. Seperti juga halnya misalnya role main dan complementary. Karena biasanya kalau kita cuma main tab aja tanpa ada landmark, tabnya akan langsung mengarah ke link yang ada di laman tersebut. Dan ini yang penting juga nih, atribut alt untuk image. Tunanetra nggak bisa lihat gambar kan, sudah pasti. Mereka hanya membaca teks. Dengan menambahkan atribut alt, maka teman tunanetra tetap tahu apa isi gambar dengan membaca teksnya. Seperti yang saya contohkan di situ, itu sebenarnya dari itu placeholder yang isinya kucing. Kalau kita nggak menambahkan alt kucing imut di sana, pengunjung website itu juga nggak akan tahu. Misalnya teman-teman kita tunanetra, mereka nggak akan tahu apa isi gambarnya. Dan mungkin juga misalnya itu adalah dalam satu artikel panjang, tiba-tiba di situ ada gambar, terus dia nggak tahu gambarnya, kan jadi kayak mereka nggak bisa mengikuti alur cerita dari teks tersebut jadinya. Jadi ini sangat-sangat penting. Dan misalnya kalau koneksi lagi lelet, kita juga bisa di website kita juga misalnya koneksi lagi lelet, gambar nggak bisa nongol, itu yang nongol adalah alt text-nya. Jadi kita tahu, maksudnya tanpa ada gambar kelihatan pun kita bisa tahu bahwa oh ini gambarnya kucing imut misalnya. Itu. Dan title itu penting. Title yang ada di bagian ini kalau saya lihat ya, sebelah sini yang bagian atas, paling atas tab itu title isinya. Kalau di HTML kodenya seperti ini, ada di dalam head. Itu sangat penting karena begitu teman-teman kita tunanetra masuk ke halaman sebuah halaman website, yang dibaca pertama kali oleh screen reader itu adalah title-nya. Jadi kalau mereka nggak bisa membaca ini, nggak bisa, si screen reader nggak bisa terbaca title-nya, si teman-teman kita yang tunanetra ini bakal sangat-sangat meraba apa yang ada di dalam website ini. Ya seperti yang saya tampakkan tadi, hitam gelap nggak ada apa-apanya. Mereka harus meraba-raba apa yang ada di dalam beneran. Jadi ini penting, title itu sangat-sangat penting. Selain alt text tadi. Terus atribut lang ini antara tambahan sih. Karena screen reader itu base-nya adalah bahasa di mana si software itu dipakai. Jadi kalau misalnya kalau kita ngomong yang paling gampang itu Google Assistant. Google Assistant itu punya berbagai macam bahasa, Inggris, bahkan juga bahasa Indonesia. Kalau kita menerapkan lang sama dengan ID, berarti kalau misalnya by default screen reader-nya adalah berbahasa Inggris, begitu ada lang ID, teks tersebut akan dibaca secara bahasa Indonesia, bukan secara bahasa Inggris. Juga dengan lang-nya itu misalnya English gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya itu saya nggak define lang di sini, maka kalau misalnya by default itu screen reader-nya berbahasa Indonesia, berarti tag dalam yang kebetulan bahasa Inggris ini akan dibacanya close, bukan close, gitu. Ini sebenarnya ada satu lagi sih. Kalau mau menulis, saya lupa masukin ini. Jadi nanti saya update di site saya yang sudah saya share. Nanti ada beberapa update.
karena saya juga ada beberapa hal yang lupa saya masukkan. Jadi kalau misalnya menulis dalam kode itu jangan usahakan seperti ini model metodenya. Jadi ada huruf besar terus lalu dilanjut dengan huruf kecil, huruf kapital dilanjut dengan huruf kecil. Kalau kita menggunakan huruf kapital semua, misalnya kita ada kata WHO ya. Kalau kita menulis dengan huruf kapital semua, by default si screen reader akan bilang WHO. Tapi kalau kita misalnya dengan kapital, maksudnya depan kapital lalu dilanjut dengan huruf non kapital, maka si screen reader itu akan membacanya dengan WHO. Jadi kayak kalau dalam bahasa Inggris WHO ya, kalau yang tadi WHO dalam bahasa Inggrisnya WHO gitu. Seperti itu. Jadi usahakan untuk menulis teks dalam kode itu seperti ini. Jangan, kecuali memang untuk kebutuhan yang benar-benar yang ini ya, butuh huruf kapital, memang singkatan gitu. Tapi kalau bukan singkatan, hanya untuk styling, itu jangan. Tetap gunakan aja CSS, misalnya text transform uppercase misalnya, seperti itu. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang memanfaatkan teknologi aksesibilitas. Ini ada Getpocket. Kalau yang suka pakai Firefox itu Getpocket kalau nggak salah sudah by default ada ya. Terus di Firefox sendiri juga ada yang menggunakan ini. Jadi dia benar-benar memanfaatkan tag HTML-nya ini. Terus VoiceOver yang tadi saya bilang, VoiceOver ini tiga ini adalah screen reader. Ini VoiceOver untuk yang ada di Mac, terus ini Orca untuk Linux, yang ini ChromeVox untuk Chrome. Jadi cuma jalan di Chrome, nggak jalan di OS-nya. Jadi jalan di browsernya, nggak jalan di OS-nya. Ini sebenarnya saya tadi harusnya ada dua lagi. Yang pertama JAWS dan yang kedua itu NVDA yang jalan di Windows. Terus mesin pencari itu juga sangat-sangat memanfaatkan tag HTML. Dengan tag HTML yang lebih semantik, mereka kan jauh lebih mudah untuk crawling konten yang ada dalam website tersebut. Dan tentunya asisten. Di sini ada Cortana, di sini ada Siri, terus di sini ada Google Assistant. Yang misalnya kita oke Google, nah dia pasti akan mencari sesuatu di Google. Atau dia sudah punya database tertentu yang ada di database-nya dia untuk dibagikan lagi ke kita, misalnya kita untuk merequest sesuatu dengan mereka. Oke. Jadi kita nggak hanya mensupport mereka, teman-teman kita yang tunanetra yang kurang beruntung yang nggak bisa melihat, tapi juga kita membantu teknologi untuk bisa lebih cepat dalam memproses teknologinya. Navigasi itu adalah segalanya buat teman-teman kita yang tunanetra. Itu kenapa mereka juga sangat-sangat mengandalkan papan ketik, terus talkback atau voiceover yang menggunakan gestur atas bawah kanan kiri, membuat HTML semantik mungkin itu akan membuat landmark mudah untuk dituju. Jadi semacam itu sering ini yang sering terjadi adalah si user itu nggak tahu dia di mana. Begitu sudah buka website, user yang tunanetra nggak bisa lihat, dia nggak tahu ada di mana. Apakah lagi ada di halaman mana atau ada di bagian landmark yang mana. Jadi lost on somewhere. Jadi yaitu tadi teman-teman, kita harus mensupport ini. Memang jadinya waktu development sedikit lebih panjang dengan kita mencoba menerapkan ini, tapi setidaknya kita sudah membantu mereka untuk mendapatkan akses atas informasi yang sama dengan kita. Terus ya sekarang bayangkan kita masuk ke Shopee tanpa landmark, tiba-tiba ditawarin pop-up seperti ini. Ini yang sering terjadi, bahwa pop-up itu menghilangkan fokus. Bahkan kadang-kadang si pop-up ini nggak ngasih tahu apa-apa ke usernya gitu.
Ini kan penting banget ya. Siapa sih nggak suka diskon gitu? Tapi kalau tunanetra nggak tahu ini pop-up-nya ngapain ya, ini ada apa ya, ada pop-up ya. Nah, jadi mereka kehilangan kesempatan untuk mendapat diskon yang sama dengan kita. Dan ini berantakan sih sebenarnya. Cuman saya nggak mau bahas karena cukup panjang kalau ngoprek-ngoprek websitenya Shopee. Kan cukup banyak yang perlu diperbaiki sebenarnya. Dan terutama bukan cuma Shopee ya, terutama marketplace kita yang kayak Tokopedia, Bukalapak, terus apa lagi? JDID itu parah sekali. Saya sempat coba dan agak susah untuk menavigasikan dari satu landmark ke landmark yang lain. Menulis kode CSS yang baik. Yes, maksudnya adalah ada beberapa hal yang harus dihindari kalau menulis kode CSS, terutama beberapa bagian ini. Ini tips ya, tips untuk yang paham trik ini, mohon dengan sangat untuk tidak pernah melakukan untuk elemen yang butuh diakses, terutama yang berkaitan dengan gambar, karena teknik ini menghilangkan sisi gambarnya untuk bisa dibaca oleh user. Yang dia menggunakan, biasanya tekniknya seperti menggunakan CSS, terus backgroundnya apa, terus tulisannya atau mungkin nggak ada tulisan, terus jadi walaupun kita sebenarnya mau menampilkan gambar, tapi kita menggunakan background, tapi nggak dikasih apa-apa, nggak dikasih konteksnya sesuatu, jadi kayak hilang gitu. Ini gambar tapi kita nggak bisa diakses ya gambarnya. Terus jangan pernah menggunakan satuan yang sifatnya tetap atau fix untuk teks, seperti pixel. Karena kalau misalnya kita ini ya, saya coba praktekkan sedikit. Kalau misalnya kita gini, ini bisa. Tapi kalau yang by default sudah disetting di browsernya, misalnya by default teks font teksnya jadinya misalnya jadi 20 atau 30 biar tambah lebih besar. Dengan kita memberi fix satuan, itu teksnya nggak bisa dibesarkan atau dikecilkan. Dan gunakan metodologi BEM untuk struktur yang lebih baik. Ini sebenarnya tambahan yang lain sih sebenarnya. Jadi saya nggak bahas BEM, cuman BEM ini block element modifier. Ini cukup baik untuk misalnya untuk penamaan website sebuah elemen dan lebih developer readable lah ya. Seperti itu. Yang terakhir, perangkat yang bisa digunakan dalam development. Ini ada Lighthouse yang mungkin kita sudah hafal dengan Lighthouse. Terus ada Contrast Checker, ada Set Improve Chrome Extension, terus ada Axe juga untuk Chrome Extension. Yang terakhir ada Web, dan mungkin ada banyak lagi di luar sana. Problemnya untuk ini adalah tools ini nggak bisa jalan secara otomatis. Jadi kita tetap perlu melakukan tes secara ya klik sana klik sini untuk bisa ngetes. Itu ya masih banyak ilmu di luar sana yang tentang Eli yang tidak saya sebutkan dalam presentasi saya. Karena mungkin juga waktu yang terbatas dan cukup banyak ilmu yang untuk standar untuk Eli ini. Ini saya tunjukkan satu hal aja. Jadi kalau misalnya kita di sini, ini kelihatan nggak ya? Kalau kita lagi di sebuah website, gini, yang tadi saya sempat bilang ada Firefox di sana. Kenapa saya nggak sebutkan Chrome? Karena by default Chrome nggak mensupport ini. Kalau kita pencet ini, dia akan seperti ini modelnya, dan kalau kita males baca nih, kita bisa di sebelah kiri itu ada narrate. Kita klik aja play. Smashingmagazine.com, Django highlights, wrangling static assets and media files. Seandainya kita nggak mensupport semantik, teknologi ini nggak akan berjalan dengan baik. Dan yang terakhir adalah kalau misalnya kita tahu teknologinya namanya Google Read It. Mungkin teman-teman bisa coba di rumah sendiri sih. buka Google Chrome terus buka artikel langsung bilang oke Google dulu terus read it. Dia akan membaca seperti yang tadi dilakukan sama Firefox.
Jadi kalau saya cuman poin saya cuman gini sih. Saya hanya menunjukkan bahwa dengan kita melakukan standar untuk tag HTML sesuai dengan semantik dan ini standarnya untuk accessibility, maka si teknologi pun bisa mengakses gitu. Nama aplikasi yang di ini sudah bawaan sih sebenarnya, dia dari Google Assistant. Dia harusnya begitu kita sudah buka teks terus kita ngomong read it, itu dia akan membaca secara otomatis. Begitu. Sepertinya segitu saja. Terima kasih semuanya. Oh ya, by the way, ini sebenarnya bentar ya. Presentasi ini beberapa hal saya sadur dari presentasi dari Rahma Utami waktu di live camp. Saya sudah izin beliau dan ada buku yang mungkin bisa jadi acuan, Inclusive Design Pattern oleh Hayden Pickering. Terus ada lagi yang saya nggak, kebetulan untuk presentasi ini saya nggak terlalu mengacu ke bukunya Hayden Pickering, tapi ini beberapa referensi. Itu aja, terima kasih teman-teman atas waktunya.